Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Hey, back again dengan Timothy Athanasios. Buat sahabat Kopi Manis semuanya, I hope that you are in a good condition. I hope that you are blessed today. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati kehidupan kita ketika kita melangkah bersama-sama dengan Dia dalam keseharian. And before hari ini, cek juga video-video yang lalu, karena banyak banget video-video yang bisa memberkati kehidupan kamu, sehingga kehidupan kamu dan kehidupanku akan menjadi lebih baik ketika kita mengikuti
Yesus. Nah, hari ini kita mau bicara tentang satu hal yang kelihatannya kurang enak. Kenapa? Karena judulnya adalah menerima didikan. Men, kalau kita udah ngomong tentang didikan tuh kayaknya gimana sih gitu. Yang ada di otak tuh kayaknya kayak kemoceng gitu kan gitu. Siapa di sini yang waktu kecil pernah disabet gitu sama mamanya karena I don't know, main hujan-hujanan atau pulang ke rumah terlambat dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara tentang menerima didikan tuh kayaknya perlu sesuatu ekstra deh. Gitu. Tetapi dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Jika kamu harus menanggung ganjaran, gitu ya, jika kamu harus dihajar, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Oh wow, maksudnya apa sih? Tapi kurang lebih gini, anak didisiplinkan sedangkan anak-anak gampang tidak. Sekali lagi, anak didisiplinkan. Saya punya anak saya disiplinkan. Anak-anak gampang tidak. Alkitab yang kita pegang nih, Alkitab bahasa Indonesia itu memilih frase anak-anak gampang sebagai terjemahan janggal yang kelihatannya lebih soft gitu ya, dari bahasa Yunani notos. Notos ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu adalah bastard. Gitu ya. Kalau misalnya Alkitab kita tulis gitu, you bastard gitu kan. Orang lagi, oh my god gitu, kata-katanya kasar banget gitu. Jadi Alkitab kita menuliskan anak-anak gampang. Alkitab seolah mau bicara begini, seorang ayah mendidik anaknya dengan tujuan agar anak tersebut layak menjadi pewaris seluruh kepemilikannya. Orang-orang berkuasa zaman dulu itu kalau punya anak dididik dengan baik, agar anak itu bisa menjadi penerusnya. Orang-orang kaya hari ini menyekolahkan anaknya ke luar negeri setinggi-tingginya, membangun jejaring seluas-luasnya. Kenapa? Agar anak itu bisa dipercayakan untuk memimpin perusahaannya untuk generasi berikutnya. Tetapi bastard, well, who cares about them? Toh mereka tidak akan mewarisi milik ayahnya. Jadi hidup mereka terserah deh, kalau mau disia-siain suka-suka hati mereka. Nah, kita seringkali tidak bersedia mengikuti pelatihan dari Tuhan dan ingin mencari cara yang gampang. Namun pada akhirnya cara gampang tidak akan bawa kita pada rencana Allah dalam hidup kita. Sekali lagi, cara gampang tidak akan membawa kita pada rencana Allah dalam hidup kita. It's not easy. This life it's not easy. Lebih sulit lagi hidup kita kalau kita gak ikutin Tuhan. Ya, hidup kita udah susah, tapi kalau misalnya kita gak ikutin Tuhan, hidup kita akan lebih susah lagi. It could have been worse. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan, well, kita berada dalam pelatihannya Tuhan. Caranya Tuhan itu sulit karena dia mempersiapkan kita untuk tujuan yang mulia. Dia punya pemikiran, kita tuh ada dalam pikirannya Tuhan. Dan I always like that, bahwa Tuhan itu memikirkan kita. Jadi jangan pernah iri hati pada orang-orang yang hidupnya terlihat mudah. Saya adalah seorang relawan di Seci. Salah satu yayasan internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan. Nah, ada salah satu lagu yang dikembangkan oleh komunitas kami. Liriknya kurang lebih begini. Jalan yang saya lewati ini tidak mudah, namun cuma sedikit sulit. Saya suka loh hal itu. Kenapa? Karena kita selalu pikir dua opposite yang sangat ekstrem. Oh my god, hidupku tuh sangat sulit, men, gitu kan. Hidupku ini gak mudah, hidupku ini sangat sulit. Jadi kita pikir bahwa kalau kehidupan itu cuma ada hidup yang sangat mudah atau hidup yang sangat sulit. Jadi seolah-olah hidup kita tuh sangat ekstrem banget gitu di situ. Tetapi melalui lagu ini saya diajarkan bahwa hidup saya ini emang gak mudah, tetapi cuma sedikit sulit. Kenapa sulit? Karena saat ini kita terima didikan Tuhan. Kalau kita dididik Tuhan hari ini, hidup kita akan kelihatannya lebih sulit hari ini. Tapi kalau misalnya kita menerima didikannya, maka kita akan menjadi seperti yang Ia inginkan dan semua penderitaan kita gak akan lagi bermakna. Why? Karena kita sudah melewati didikan tersebut. Dan kita sudah bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Misalnya, waktu kita kecil,
kita selalu diajarin sama orang tua kita, Tim, kalau bangun tidur, beresin tempat tidur. Dan kalau kita gak beresin tempat tidur, kita diomelin. Tujuannya bukan karena mama mencari tenaga kerja murah, enggak. Tujuannya adalah kalau saya hidup nanti setelah dewasa, saya tahu gimana caranya untuk beresin tempat tidur. Dan dengan membereskan tempat tidur, dengan kita bisa melakukannya sekali, 2 kali, dan ketika itu menjadi habitual dalam hidup kita, percayalah bahwa kita menganggap hal itu adalah bagian dari kehidupan. Didikan mengubah kehidupan. Jadi, sahabat roti manis, pada akhirnya sadarilah ini. Mari kita belajar menerima didikan Tuhan sampai kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita belajar untuk menerima didikan sampai kita menjadi seperti yang Ia inginkan. Gak kurang, gak lebih daripada itu. Mari sahabat roti manis untuk izinkan Tuhan mendidik kita. Didikannya pasti gak enak kalau lagi berjalan. Oh, it's going to be hard, yes. Tapi ketika itu sudah kita lalui, kita akan melihat ke belakang dan kita pikir bahwa, well, gimana dulu kita bisa hidup tanpa hal ini ya. Dan ternyata ketika kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, kita akan tersenyum dan kita bilang, thanks Dad. Karena Tuhan, hidupku menjadi berarti hari ini. I guess that will be all for today. Amrih Bulio dalam Gusti, Tuhan Yesus memberkati.